Perempuan tewas di tangan teman kencan yang dikenal melalui aplikasi percakapan kembali terulang di sejumlah daerah. Hubungan yang bersifat transaksional kerap membuat pelakunya tak punya rasa iba saat melakukan pembunuhan. Nasib tragis menimpa perempuan berusia 25 tahun di Semarang, Jawa Tengah. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi tengkurap di kolong ranjang hotel. Bekas luka pada leher menguatkan dugaan bahwa korban tewas dibunuh. Kurang dari 24 jam polisi menangkap tersangkanya, seorang pria di terminal bus Boyolali. Lelaki berumur 22 tahun itu berdalih kesal dengan korban. Selain menganggap korban menghina fisiknya saat berkencan, pelaku pun gusar karena kondisi fisik korban berbeda dengan foto di aplikasi percakapan dan kencan tidak bisa dibatalkan. Tersangka melewatkan malam bersama mayat korban yang telah diletakkan di kolong tempat tidur. Keesokan harinya, ia kabur membawa ponsel teman kencannya dan pamit ke resepsionis mencari sarapan. Motifnya ya sakit hati, kemudian yang bersangkutan kemudian menyerang korban, mencekik sampai kemudian meninggal dunia, dan untuk mengelabui kemudian korban itu disembunyikan di bawah tempat tidur. Atas kejahatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Perempuan tewas dibunuh teman kencan juga terjadi di Cikupa, Tangerang, Banten. Mayatnya ditemukan terbungkus kasur di tengah jalan desa. Pada hari yang sama, polisi menangkap tersangka pembunuhan di kontrakannya. Pria berusia 27 tahun itu mengaku terlibat cekcok dengan korban karena tidak membayar jasa kencannya dengan perempuan itu. Ia makin naik pitam mendengar ejekan korban soal bau badan. Wanita itu dianiaya hingga meninggal dunia. Guna menutupi kejahatan, mayat korban disimpan di belakang rumahnya selama 2 hari. Namun bau tak sedap muncul sehingga tersangka berniat memindahkan jenazah korban keluar kota. Namun ketika dibawa naik motor, mayat korban terjatuh. Panik takut ketahuan, tersangka meninggalkan jasad itu di tengah jalan. Kini tersangka mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Hubungan bersifat transaksional kerap menimbulkan perasaan berkuasa seseorang. Hal ini bisa membuat rasa iba maupun empati akibat perbuatannya sirna. Perkataan yang dianggap ejekan pun lantas dijadikan dalih untuk berbuat keji. Seringkali kejahatan-kejahatan ini terulang karena adanya ejekan-ejekan, bahkan kemudian hina-hinaan yang seringkali berada kepada bau badan atau kemudian sesuatu yang memang mengarah kepada kondisi fisik seseorang. Guna mencegah kejadian serupa, setiap perempuan harus membawa orang terdekat saat menemui teman yang baru dikenal, apalagi lewat media sosial. Pilihlah lokasi pertemuan yang memberikan proteksi, sehingga teman yang baru dikenal enggan bertindak jahat. Dan yang terpenting, hindari perkataan menyinggung, apalagi bila bersifat fisik. Tim Liputan melaporkan.